adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Reni. Iya Kamian. Selamat hari Minggu Ina. Halo Halo, Ina. Ina. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita sapa-sapa adik dulu ya. Seperti biasa sapaan kita adalah adik-adik apa kabarnya nih? Pastinya Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ketemu lagi minggu ini mau beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mau pemanasan dulu dengan nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Kak ketemu sama kalian lagi minggu ini? Seneng dong. Kakak juga senang banget ketemu sama Kak Reni, Inang Sintua dan adik-adik. Dan kita mau menyanyikan lagu It's Good to See You. Adik-adik saling menunjuk ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami hari ini. Sebentar lagi kami mau beribadah. Tuhan yang berkati kami agar kami mau mendengarkan, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Berilah kami pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak kami duduk kembali semua. Kita bernyanyi lagi memuji Tuhan dengan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan untuk minggu kita pada hari ini, yaitu dari hukum Taurat yang pertama dan artinya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi lagi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 453.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pengasih, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Karuniakanlah kami kekuatan. Ajar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak duduk semuanya. Sekarang kita membaca firman Tuhan sebagai epistel untuk kita minggu ini yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Anak-anak boleh membuka Alkitabnya dari 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sama-sama membacanya. Inang duluan baru anak-anak mengikuti ya. Sebab kamu telah dibeli, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi lagi memuji Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi anak-anak berdiri semua ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak kami duduk lagi semuanya.
Oke, kita mau mendengarkan warta. Yang pertama, adik-adik masih tetap ibadah online di rumah. Dan kan pelajaran di sekolah udah mulai minggu lalu kalau nggak salah ya Kak ya. Iya. Semoga adik-adik tetap semangat ya belajar di rumah ya Kak Reni ya. Ada apa lagi Kak Reni? Oh, jangan lupa jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan lupa pas lagi kebaktian ini minta tolong sama yang lebih dewasa untuk difoto dan diupload di media sosialnya. Ya, ke Facebook, kalau enggak ke IG-nya Sekolah Minggu ya. Sekolah Minggu. Udah, kayaknya itu aja ya Kak ya. Sehat-sehat terus ya adik-adik ya. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Shalom, wah luar biasa, hari ini kita bisa bertemu kembali adik-adik Sekolah Minggu dan pra remaja dalam suasana yang gembira di tahun 2021. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Ayo kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 18 dalam Perjanjian Baru ya. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Ayo kita buka ya. Bagi yang bawa Alkitab dan sudah membukanya, kita baca sama-sama. Bagi yang mungkin saat ini di luar kota atau dalam perjalanan, namun dalam ibadah online kita saat ini, membacanya dari teks yang dibawa ini ya. Oke, sama-sama kita membacanya. Mulai dari ayat 24 sampai 28. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna
bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Yang terakhir kata-katanya begitu indah, Yesus adalah Mesias. Ini yang diberitakan oleh Apolos, orang yang mengikut Tuhan Yesus, dan dia memberitakan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat yang akan membawa keselamatan bagi banyak orang. Nah, Apolos ini orangnya sangat pintar, ya. Dan yang menjadi fokus kita dalam firman Tuhan hari ini itu adanya di ayat 27b, ya. Di situ dikatakan mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sekali lagi, sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Hidup berguna dan berarti. Itu menjadi judul kita untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu dan pra remaja, saat ini kita bergereja secara online. Bergereja untuk apa? Nah, ya, kita harus tahu kenapa kita setiap hari Minggu bangun pagi-pagi bergereja dengan online lagi di rumah masing-masing. Ya, karena pada saat ini memang masih dalam pengaruh pandemi COVID-19, ya. Kita sama-sama mendoakan supaya COVID ini segera berlalu. Namun saat ini kita masih bergereja secara online. Nah, kenapa dan untuk apa kita bergereja? Ya, Amang Pendeta mau kasih tahu untuk apa kita bergereja. Ada 3 hal. Yang pertama, untuk memuji Tuhan. Betul? Ya, memuji Tuhan. Kenapa memuji Tuhan? Karena Dia layak dipuji, karena Dia layak disembah. Kita agungkan namanya karena Dia memang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena Dia Tuhan yang menciptakan kita semua. Maka itu patutlah kita memuji Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen, pujian kita kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya beribadah, bernyanyi untuk Tuhan bersama-sama. Makanya itu dari awal tadi ibadah kita sampai sekarang, ya, kita bernyanyi bersama-sama dengan gembira, dengan riang, dan dengan kekudusan yang berasal dari Tuhan. Luar biasa. Itu hal yang pertama, mengapa kita bergereja. Yang kedua, kita bergereja untuk apa? Untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya. Dengan adanya beribadah kepada Tuhan, bergereja, sehingga itu menjadi satu kesempatan bagi kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Banyak orang memberikan sesuatu, namun itu adalah sesuatu pemberian, sumbangan. Namun dalam ibadah kita saat ini, itu bukan sumbangan, itu adalah persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, dan diberikan kesempatan untuk tetap berada di rumah dalam penjagaan Tuhan. Maka itu kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kita di tengah-tengah ibadah ini. Maka itu berapapun yang kita berikan, berikanlah dengan ikhlas, karena yang kita berikan itu untuk Tuhan melalui gerejanya, ya. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, ini yang utama, yaitu kita bergereja untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Semua rangkaian acara yang kita lakukan sama-sama kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu membuat kita memiliki iman, percaya teguh kepada Allah di dalam
Yesus Kristus. Iya, dengan mendengarkan firman Tuhan, membuat iman kita bertumbuh, ya, bertumbuh, dan iman kita akan berbuah. Itu sangat penting, ya. Penting iman kita dijaga, apalagi di masa-masa seperti ini, ya. Iman kita harus kuat. Memang susah, di mana-mana orang hidupnya susah, tapi jangan putus asa. Kita masih memiliki pengharapan melalui ikatan iman kepada Allah. Kita percaya, beriman teguh, punya pengharapan Tuhan akan menyertai, memberkati saya, mama, bapak, opung, seluruh keluarga. Kita beryakin teguh akan harapan itu karena apa? Ada iman kepada Allah dalam Yesus Kristus. Maka itu iman kita tidak hanya tinggal iman, namun iman itu harus bertumbuh melalui mendengarkan firman Tuhan. Iman itu harus terus berbuah melalui firman Tuhan, dan buahnya itu dinikmati oleh banyak orang sehingga hidup kita berguna, ya. Yuk katakan bersama-sama, hidup kita berguna. 1, 2, 3, hidup kita berguna. Sekali lagi, hidup kita berguna. Iya, kita harus yakin hidup kita berguna meskipun masih kecil, meskipun usia kita itu, ya, ada yang TK, ya, ada yang SD gitu, ya, tapi hidup berguna dan berarti, ya. Maka itu milikilah iman yang kuat, kokoh, bertumbuh dan berbuah melalui ibadah kita yang memuji nama Tuhan, yang memberikan persembahan kepadanya, yang mendengarkan firman Tuhan, memacu pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, iman kita haruslah terus bertumbuh dan berbuah. Karena dalam kitab Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Benar, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan membuat orang benci kepada kita dan sekaligus menolak Tuhan Yesus. Kenapa? Ya, pernah dengar, ya, nama Mahatma Gandhi, orang India, ya, di mana dia orang yang sangat rohani dan dia sangat tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus, karena ajaran Tuhan Yesus itu mengandung kasih. Orang India itu, apalagi kalau orang-orang yang suka beribadah, dia itu paling kuat dalam kasih. Cocok dia dengan ajaran Tuhan Yesus. Makanya dia tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus. Tapi sayangnya dia tidak jadi pengikut Yesus. Dia tidak mau jadi Kristen. Kenapa? Karena dia kecewa melihat perilaku orang Kristen. Dia katakan gini, ternyata perilaku orang Kristen itu tidak seindah ajaran Tuhan Yesus. Orang Kristen tidak menjadi berkat. Orang Kristen tidak berguna untuk orang banyak. Karena apa? Yaitu, ya, mereka berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus. Katanya kasih, ternyata yang dilakukan adalah, ya, membenci orang lain. Makanya dia melihat orang-orang Kristen di zamannya, dia sangat, ya, kecewa sekali. Adik-adik, jadilah berkat, jadilah berguna bagi orang lain, jadilah bermanfaat bagi orang lain. Bila tidak menjadi bermanfaat bagi orang lain, maka iman kita mati. Ya, kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain, iman kita tidak bertumbuh, iman kita itu tidak berbuah, maka iman kita mati. Pernah dengar nama Adolf Hitler, ya, di Jerman. Si Hitler ini adalah orang Kristen yang sejak kecil penuh dengan kebencian. Sejak kecil penuh kebencian. Masa orang Kristen penuh kebencian? Tapi itu yang terjadi. Ya, imannya tidak bertumbuh. Dia
penuh dengan kebencian. Dia benci sama bapaknya, dia benci sama mamanya, dia benci sama teman-temannya, dia benci pada orang Yahudi. Dan tiba saatnya ketika dia dewasa dan memiliki kekuasaan, maka dia menangkap orang-orang Yahudi, lalu dimasukkan ke sebuah kamar yang sempit, lalu dipenuhilah gas beracun di kamar itu, mati banyak orang Yahudi itu. Dia membunuh orang Yahudi. Ngeri ya, karena imannya mati. Karena apa? Imannya mati, menolak firman Tuhan dan tidak berbuat. Iman tanpa perbuatan mati. Ngeri. Imannya mati sehingga mematikan orang lain. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi apa yang Tuhan inginkan pada kita saat ini melalui firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini? Jadilah anak-anak yang berguna. Jadilah anak yang berguna. Sama seperti Apolos ini, ketika dia berada dimanapun, dia berguna bagi orang-orang percaya. Kita pun demikian, anak-anak Tuhan. Jadilah berguna dimanapun kita berada, ya. Tapi emang pendeta, saya kan masih kecil. Kalau yang namanya berguna itu tidak diukur kecil atau besar, ya. Masa kanak-kanak atau dewasa. Pokoknya berguna. Berguna sesuai dengan kemampuanmu, berguna sesuai dengan tingkat umurmu, ya. Pernah dengar ya satu cerita yang sangat hebat dalam cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan makan untuk berapa orang? 4.000 orang. 4.000 orang dikasih makan. Tahu nggak berasal dari mana makanan yang diberikan untuk 4.000 orang itu? Berasal dari 5 roti dan 2 ikan. Itu milik siapa? Milik anak kecil. Iya. Jadi mulai dari kecil pun bisa melakukan kebaikan. Bisa melakukan iman dengan perbuatan. Sehingga tidak dibatasi yang namanya hidup berguna, hidup berarti, hidup bermanfaat, hidup menjadi berkat. Justru mulai dari kecil inilah, mulai dari kanak-kanak inilah, kalian sudah mulai berbuat baik, berguna bagi banyak orang. Ayo, jadi bergunalah ya bagi banyak orang, berguna bagi banyak orang, dan kebanggaan bagi mama dan bapak. Bagaimana caranya? Ya, rajinlah belajar. Kan kita kan sekarang ini ada yang TK ya, wah baca-baca ya, latihan ya. Nah, ada yang SD, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Ada kelas 7. Nah, itu ya dari pendidikan lah ya, ada 7, 8, 9 gitu ya. Tapi yang SD, ayo belajar yang tekun, belajar sungguh-sungguh, kebanggaan orang tua. Gak usah susah-susah hidup ini, cuman belajar saja. Maka senang sekali mama, bapak, opung melihat kita rajin untuk belajar ya. Belajar saja, walaupun sekarang kayaknya belajarnya itu membosankan ya karena online. Tapi meskipun demikian, jangan jemu-jemu untuk belajar. Jangan patah semangat. Semoga ya dalam waktu dekat kita bisa dipersilahkan oleh sekolah untuk datang ke sekolah sekali-sekali, melepas rindu terhadap bangku sekolah kita ya. Nah, maka itu tetaplah belajar dan belajar. Raih masa depan dengan gemilang ya. Nah, yang harus kita lakukan ya di rumah itu ya suka sapu rumah lah, sapu ya. Ada yang kotor sapu gitu. Walaupun nggak disuruh mama, nggak disuruh bapak, jadi berguna, bermanfaat ya menyapu. Kalau menyapu jadi bersih atau jadi kotor? Bersih. Ya kan ada manfaatnya kan? Bersih. Nah, misalnya nanti ya ada sampah di sana sini, diangkut, diambil, dibuang ya, supaya bersih. Nah, oleh karena itu ya
supaya berguna dan bermanfaat. Ayo rajin-rajinlah di rumah ya, bantu mama, bantu bapak ya, jangan buat pusing mama dan bapak ya, supaya mereka gembira memiliki anak yang seperti kita. Dan jangan lupa selalu berdoa. Iya, berdoa kepada Tuhan. Jangan tinggalkan doa. Apalagi sebelum tidur malam hari mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita ya, menyelesaikan hari dari pagi sampai malam, dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk istirahat. Dan Tuhan tolong supaya bisa bangun pagi-pagi ya. Karena banyak orang begitu ya, setelah dia tidur lalu tak bangun-bangun. Nah ya, kita memohon kepada Tuhan sebelum tidur supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita dan kehidupan bangun pagi-pagi. Supaya apa? Melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan segala sesuatu yang berguna. Itu sangat penting ya. Maka itu punya cita-cita menjadi manusia yang berguna. Apalagi ya, suka memaafkan orang lain meskipun orang lain itu jahat sama kita. Nah gitu, maafkan dia, ampuni. Kalau ada orang jahat sama kita ya, maafkan, ampuni. Kita tahu dunia ini penuh dengan kejahatan, maka itu kurangilah orang-orang yang jahat. Kalau ada orang jahat sama kita ya, berarti ada tambah satu yang jahat. Tapi kalau kita membalas kejahatannya, lalu memukulnya dengan jahatnya, bertambah satu lagi. Jadi dua penjahatnya ya. Kita jahat, dia jahat, sama-sama penjahat. Maka itu mari maafkan mereka meskipun mereka jahat sama kita. Jangan mau membalas kejahatan orang lain supaya kita tidak menjadi penjahat dan tidak menambah angka orang-orang jahat di dunia ini. Oleh karena itu ampuni dan maafkan mereka. Itu supaya berguna kehidupan kita ya. Nah, dan tidak lupa di masa-masa seperti ini, kalau Tuhan memberikan kita berkat yang lebih, berbagi dengan orang lain ya. Berbagi itu sangat penting. Mulai dari sekarang dilatih berbagi. Berbagi dengan kakak, berbagi dengan abang, berbagi dengan tetangga saudara. Apa yang bisa kita bagi? Silahkan. Supaya apa? Ketika kita dewasa, kita terlatih menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, dengan catatan itu, lakukan. Dan ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan, yaitu janganlah membuat pusing orang tua. Tiap hari main game terus. Wah iya, main game terus. Wah sampai matanya melotot gitu. Awas, awas, jaga jarak ya. Wah, orang jaga jarak 3M, dia itu matanya dekat sekali gitu. Jangan sampai matanya sampai apa ya, merah ya, karena main game terus gitu ya. Nah, apalagi kalau udah main gamenya itu keasikan, aduh, buat pusing mama, buat pusing bapak ya. Belajar enggak, main game iya. Apalagi mainnya itu Sakura School Simulator ya. Aduh, itu terus. Wah, lari-lari ke sana, lari ke sini, terbang-terbang gitu ya. Tembak-tembakan ya. Lalu direkam, diupload ke YouTube begitu ya. Nah, jangan sering-sering. Boleh sekali-sekali supaya kita melatih diri mengikuti zaman. Tapi janganlah tiap hari, mulai dari pagi, siang, sore, malam kita terus main game ya. Oleh karena itu direm. Kalau mama bapak bilang istirahat dulu, makan ya, stop dulu gitu ya. Nah, jangan main game terus, main HP terus gitu ya. Aduh, luar biasa ya. Sampai-sampai nangis-nangis kalau apa? Baterainya habis. Sampai nangis-nangis. Ada situ. Ada yang nangis-nangis kalau baterainya habis karena tanggung main gamenya. Iya, ya jangan begitu ya. Kita harus menjadi orang yang berguna ya. Kemudian hal lain yang tidak boleh dilakukan, jangan berantem. Iya, pukul-pukulan ya. Memang sekarang susah ya, susah jumpa orang. Jadi yang di rumah adik, kakak, abang semuanya berantem karena jumpanya itu terus ya. Tiap hari jumpanya dia terus. Jadi pukul, lari-lari, kejar-kejaran ya. Nah, oleh karena itu mulai hari ini ayo
Jadilah orang yang berguna. Kurangi segala sesuatu yang tidak baik supaya kita bermanfaat, menjadi berkat, kebanggaan orang tua, dan kebahagiaan Tuhan melihat kita anak-anak Tuhan hidup berdamai penuh kasih, saling membantu satu dengan yang lain. Sehingga ingat, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kita, anak-anak kecil dipakai Tuhan untuk menjadi contoh bagi orang-orang dewasa, bagi orang-orang di dunia ini sebagai model kasih yang murni, mulai dari kita yang adalah anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur. Firman-Mu menguatkan kami bahwa setiap kami anak-anak sekolah minggu pra-remaja, meskipun usia kami muda, masih kecil, namun ternyata kami dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kami, bagi mama, bapa, opung, saudara-saudara yang lain, dan juga masyarakat, sehingga melalui kami kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terkadang kami nakal, bandel, dan suka membuat pusing orang tua. Tuhan berkati kami agar kiranya kami tidak melakukannya lagi. Meskipun banyak orang pada zaman ini suka main HP, kiranya kami dapat kurangi supaya yang kami lakukan itu adalah yang baik-baik saja, yang bermanfaat, dan kami akan mengurangi yang tidak baik dan tidak bermanfaat bagi kami dan masa depan kami. Oleh karena itu berkati kami semua, sertai agar kami bertumbuh dengan normal, bertumbuh dengan sehat dalam perlindungan dan kasih daripada Tuhan saja. Kami juga mendoakan orang tua kami, mama, bapa, opung yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, umur panjang, dan bahkan apa saja yang dikerjakannya berhasil, sehingga hasilnya dapat dibawa pulang ke rumah, dinikmati oleh seluruh keluarga dengan ucapan syukur, karena Tuhanlah sebagai sumber berkat dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak dapat menjadi saluran kasih sayang bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mendoakan bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, berkati dalam kepemimpinannya, agar kiranya apapun yang menjadi kebijaksanaannya di tengah-tengah negara ini membawa kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya untuk COVID, biarlah dapat diatasi dengan vaksin yang ada, dapat dibagikan dengan adil, merata, dan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu jadilah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah minggu kita ini dengan bernyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Mari kakak-kakak sekolah minggu kita sama-sama bernyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, jiwaku semua, nama juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah bersama-sama kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.